Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahdal Muladin dan di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang telah saya buat. Saya Ahdal Muladin dari kelas 10F dengan absen 4. Saya akan menjelaskan 3 flowchart yang sudah saya kerjakan, yaitu flowchart nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Yang pertama yang saya kerjakan yaitu flowchart nomor 2. Jadi flowchart nomor 2 dimulai dengan kita men-start sebagai titik awal, yaitu selanjutnya akan menginput suhu yang ingin diubah dari Celsius menjadi Fahrenheit. Dan kemudian lalu suhu yang dari dalam Celsius akan diubah menjadi Fahrenheit dengan rumus sebagai berikut. Lalu kemudian setelah dikonversi, kemudian akan output, yaitu menampilkan hasil konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Dan kemudian selanjutnya ada simbol decision, yaitu memeriksa apakah pengguna ingin menyelesaikan programnya. Jika iya, maka program akan berakhir, dan jika tidak, false, maka akan mengulang lagi dan balik lagi ke awal ke bagian input suhu. Dan kemudian selanjutnya ke flowchart yang kedua, yaitu flowchart nomor 5. Dan di flowchart nomor 5 ini kita dimulai juga dengan start, yaitu dan lalu selanjutnya kita akan menginput lama parkirnya yaitu dalam jam. Dan selanjutnya yaitu menghitung biaya parkirnya. Dan menghitung biaya parkirnya adalah bisa sebagai berikut: jika kurang dari atau sama dengan 2 jam maka bayarnya akan 5.000, atau juga biaya parkirnya jika lebih dari 2 jam maka akan sebagai berikut rumusnya. Dan selanjutnya yaitu akan ada simbol decision dengan jika biaya parkirnya lebih dari 20.000, maka jika benar akan mendapatkan diskon biaya sebesar 10%, yaitu biayanya akan dikali dengan 0,9. Dan jika salah, jika biayanya tidak lebih dari 20.000, maka akan di output, dan di output itu adalah total biaya parkir yang harus dibayar. Dan kemudian juga dengan sama yang tadi didiskon, setelah didiskon akan di output dan dimunculkan hasil total biaya parkir yang harus dibayar. Dan setelah dikeluarkan di output total biaya parkir yang harus dibayarnya, yaitu program akan selesai. Dan selanjutnya ke flowchart ketiga, yaitu flowchart nomor 6. Jadi pertama kita mulai dengan start juga dan selanjutnya yaitu menginput lama keterlambatannya dalam hari, dan kemudian menghitung jumlah dendanya dengan proses yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dan kemudian akan ada decision lagi yaitu jika keterlambatannya lebih dari 7 hari. Jika benar, maka akan dicek lagi apakah keterlambatannya lebih dari 30 hari. Dan jika benar lagi, maka jika keterlambatannya lebih dari 30 hari maka akan diblokir keanggotaannya. Dan jika salah, keterlambatannya tidak lebih dari 30 hari, maka akan di output dan ditentukan jumlah denda yang harus dibayarnya atau status blokir keanggotaannya. Dan jika di keterlambatan lebih dari 7 hari sudah salah, di false, maka akan langsung di output jumlah denda yang harus dibayar atau status jumlah denda yang harus dibayarnya akan ditunjukkan. Dan demikian penjelasan dari saya mengenai 3 flowchart yang ada dalam presentasi ini, yaitu flowchart nomor 2, 5, dan 6. Dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.